Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ayuandira dengan NIM F10512010115 dari kelas 5A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang saya buat, soal C4, C5, C6, dan berdasarkan aspek KPS-nya pada materi hukum Newton. Untuk soal nomor 1, C4, indikator soalnya peserta didik dapat menentukan besar gaya pengereman dengan massa, kecepatan, dan waktu yang telah ditentukan dengan tepat. Baik, untuk contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil massanya 500 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian mobil direm dengan gaya konstan sehingga dalam waktu 5 sekon kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Berapakah gaya pengereman? A. 1250 Newton, B. 1000 Newton, C. 500 Newton, dan D. 250 Newton. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu masih C4. Indikator soalnya, peserta didik dapat menghitung percepatan dan tegangan tali yang disajikan pada gambar dengan massa balok yang telah ditentukan dengan tepat. Untuk contoh soal yang nomor 2 seperti ini, dua buah balok dihubungkan dengan katrol seperti gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa terdapat dua balok, yaitu balok A dan B. Massa balok A 4 kilo dan massa balok B 6 kilo. Percepatan gerak balok A dan tegangan tali yang terjadi sebesar A. 6 meter per sekon kuadrat dan 40 Newton, B. 6 meter per sekon kuadrat dan 24 Newton, C. 4 meter per sekon kuadrat dan 40 Newton, D. 4 meter per sekon kuadrat dan 24 Newton. Untuk soal selanjutnya yaitu C5, indikator soal yang nomor 3, peserta didik dapat mengevaluasi pendapat seseorang berdasarkan narasi singkat jika diketahui massa benda, gaya benda, dan percepatannya dengan tepat. Soal nomor 3, Bimas mendorong meja yang masanya 30 kg dengan gaya sebesar 150 Newton. Kemudian ia menaikkan satu kursi ke atas meja yang bermassa 10 kg. Kakak berpendapat bahwa Bimas perlu mengeluarkan gaya yang lebih besar jika percepatannya tetap untuk mendorong meja tersebut. Menurut Anda, apakah pendapat kakak benar? A. Benar, karena massa yang didorong Bimas bertambah besar, sehingga ia harus mengeluarkan gaya yang lebih besar agar percepatannya tetap. B. Salah, karena meskipun massa yang didorong Bimas bertambah besar, ia tidak perlu mengeluarkan gaya yang lebih besar agar percepatannya tetap. C. Benar, karena gaya dipengaruhi oleh percepatan benda. Semakin besar gaya yang dikeluarkan Bimas, maka semakin kecil percepatannya. D. Salah, karena gaya yang dikeluarkan Bimas sudah sangat besar agar percepatannya tetap. Selanjutnya masih soal C5, indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menganalisis permasalahan dan memecahkan masalah peristiwa berada di dalam lift ketika bergerak naik ke atas dan lift bergerak turun ke bawah dengan tepat. Soal nomor 4, salah satu penerapan hukum Newton yang sering kita jumpai ialah pada lift. Ketika kita berada di dalam lift, apakah akan ada perbedaannya terjadi pada tubuh kita saat lift bergerak naik ke atas dan lift bergerak turun ke bawah? Jika ada, apa yang terjadi? A. Tidak ada perbedaan. Ketika berada di dalam lift yang bergerak ke atas dan ke bawah, tubuh kita merasakan berat yang sama. B. Ada perbedaan. Ketika lift bergerak ke atas, tubuh kita terasa lebih ringan. Dan ketika lift bergerak ke bawah, tubuh kita merasa lebih berat. C. Tidak ada perbedaan, karena ketika lift bergerak naik ke atas dan ke bawah tidak berpengaruh terhadap berat tubuh kita. D. Ada perbedaan, ketika lift bergerak ke atas, tubuh kita terasa lebih berat, dan ketika lift bergerak turun ke bawah, kita merasa lebih ringan. Untuk soal selanjutnya yaitu C6, indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat merancang bidang miring untuk menaikkan drum apabila massa, ketinggian, dan gaya yang bekerja diketahui dengan tepat. Soal nomor 5. Tono ingin menaikkan drum bermassa 10 kilo ke atas mobil truk yang tingginya 1,5 meter dengan gaya 50 Newton. Rancanglah bidang miring yang dapat digunakan Tono untuk menaikkan drum ke atas mobil truk. A. Dengan bidang miring sepanjang 3 meter.
B dengan bidang miring sepanjang 5 meter, C dengan bidang miring sepanjang 7 meter, dan D bidang miring sepanjang 9 meter. Selanjutnya untuk aspek yang pertama yaitu mengamati. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan gambar yang diberikan termasuk dalam penerapan hukum Newton dengan tepat. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Peristiwa di atas menunjukkan penerapan dari A. Hukum 1 Newton, B. Hukum 2 Newton, C. Hukum 3 Newton, D. Hukum 1 dan 2 Newton. Kemudian untuk soal yang kedua, masuk ke dalam aspek klasifikasi. Indikator soalnya, peserta didik dapat mengelompokkan pernyataan hukum 2 Newton dan contoh penerapannya dengan tepat. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. 2. Percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda, sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. 3. Ketika bermain skateboard saat kaki yang bebas mendorong tanah ke belakang, maka skateboard akan meluncur ke depan. 4. Kelereng yang bentuknya lebih kecil akan memiliki kecepatan menggelinding yang lebih cepat dibandingkan kelereng yang berbentuk lebih besar. 5. Penumpang terdorong ke depan ketika bus yang melaju tetap tiba-tiba mengerem mereka. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar mengenai bunyi hukum 2 Newton dan contoh penerapannya? A. 1 dan 4, B. 1 dan 5, C. 2 dan 3, dan D. 2 dan 5. Selanjutnya soal nomor 3 masuk ke dalam aspek prediksi. Indikator soalnya, peserta didik dapat memperkirakan hubungan massa dengan gaya, waktu, dan kecepatan dengan tepat. Soal nomor 3, benda bermassa M mula-mula diam di atas lantai licin. Pada saat T sama dengan 0, benda mulai dikenai gaya konstan sebesar F setelah gaya bekerja selama sekon. Kecepatan benda tersebut dalam V meter per sekon. Dari informasi di atas, massa benda bisa dinyatakan dengan hubungan A. M sama dengan F kali T per V, B. M sama dengan F kali T per 2V, C sama dengan M sama dengan 2F per V kali T, D, M sama dengan FV per 2T. Selanjutnya, soal nomor 4 masuk dalam aspek membuat hipotesis. Indikator soalnya, peserta didik dapat merumuskan hipotesis melalui gambar tentang percobaan hukum 1 Newton dengan tepat. Untuk soal yang nomor 4, perhatikan gambar berikut. Gambarnya ialah ada sebuah gelas yang di atasnya diletakkan kertas dan sebuah koin. Jika kita ingin melakukan percobaan hukum 1 Newton seperti gambar di atas dengan dua perlakuan, yaitu kertas ditarik secara lambat dan kertas ditarik secara cepat. Berikan hipotesis yang akan Anda ajukan. A. Kertas yang ditarik lambat akan jatuh ke dalam gelas, dan kertas yang ditarik secara cepat juga akan jatuh ke dalam gelas. B. Kertas yang ditarik lambat akan jatuh ke dalam gelas, dan kertas yang ditarik cepat akan jatuh ke arah kertas. C. Kertas yang ditarik lambat akan jatuh ke arah kertas, dan kertas yang ditarik cepat akan jatuh ke dalam gelas. D. Kertas yang ditarik lambat akan jatuh ke arah kertas, dan kertas yang ditarik cepat akan jatuh ke arah kertas. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 5, masuk ke dalam aspek membuat kesimpulan. Indikator soalnya, peserta didik dapat memberikan kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dalam tabel dengan tepat. Untuk soal nomor 5, perhatikan data di bawah ini. Yang pertama, gaya 20 Newton, massanya 5 kilo, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, gayanya 35 Newton, massanya 5 kilo, percepatannya 7 meter per sekon kuadrat.
Kemudian gayanya 50 Newton, masanya 5 kilo, percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa A. Besarnya gaya yang diberikan pada benda tidak berpengaruh. B. Gaya berbanding lurus dengan besarnya massa. C. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan. D. Gaya berbanding lurus dengan percepatan. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai soal C4, C5, dan C6 dan soal berdasarkan aspek KPS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.